Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir sungai, hidup seorang pemuda bernama Raffi. Raffi adalah seorang yang terkenal di kalangan teman-temannya karena sifatnya yang keras kepala dan mudah tersulut amarah. Sejak kecil, ia selalu merasa tidak adil jika segala hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Ibunya, seorang wanita sederhana, selalu mengingatkan Raffi untuk mengendalikan emosinya. Namun kata-kata itu seringkali hanya menjadi angin lalu bagi Raffi. Hari itu, seperti biasa, Raffi merasa kesal. Pagi itu, ia terlambat bangun dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengikuti latihan futsal di lapangan dekat rumah. Raffi sangat menyukai olahraga itu, dan kehilangan satu sesi latihan membuatnya marah. Dalam perjalanan ke sekolah, Raffi bertemu dengan teman lamanya, Yuda, yang tanpa sengaja mengolok-oloknya karena penampilannya yang berantakan akibat terlambat bangun. Raffi langsung tersulut emosi. "Yuda, jangan pernah berani-beraninya mengolok-olokku lagi," teriak Raffi dengan suara keras. Semua orang yang berada di sekitar mereka terdiam, terkejut dengan reaksi Raffi yang tiba-tiba itu. Yuda, yang tidak menduga akan ada respon sebesar itu, hanya bisa terdiam dan mengangkat tangan, tanda meminta maaf. Namun, bagi Raffi, kata maaf itu tidak cukup. Ia merasa dihina dan dipermalukan di depan orang banyak. "Kamu pikir kamu siapa? Selalu merasa lebih baik dari orang lain," bentaknya. Teman-temannya yang ada di sekitar mereka hanya bisa melihat dalam keheningan. Raffi merasa dunia seakan mempermalukannya setiap kali ia merasa lemah. Itu adalah alasan mengapa ia seringkali mengungkapkan amarahnya kepada orang-orang terdekatnya, tanpa memikirkan akibatnya. Tiba-tiba, suara ibu Raffi terdengar di telinganya. Ia teringat kembali akan nasihat ibunya yang selalu mengingatkan untuk menjaga emosi. "Jangan sampai kemarahanmu mengendalikan dirimu, Raffi." Ibu selalu mengatakan itu setiap kali Raffi pulang dalam keadaan marah. Namun, hari ini, Raffi merasa dirinya tidak bisa menahan perasaan kesal yang terus membuncah. Setelah peristiwa itu, Raffi merasa malu, namun ia tidak menunjukkan penyesalan. Justru, rasa malu itu semakin membuatnya merasa cemas. Ia tahu bahwa kemarahannya telah membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Raffi menganggap amarah adalah cara satu-satunya untuk membuat dirinya merasa dihargai. Seminggu setelah kejadian itu, Raffi merasa semakin terisolasi. Setiap kali ia berada di sekolah, ia merasakan adanya jarak antara dirinya dengan teman-temannya. Mereka seakan menjauh darinya, meskipun tidak secara langsung. Namun, Raffi bisa merasakannya. Ia mulai merasa kesepian, namun egonya menghalanginya untuk meminta maaf kepada Yuda atau kepada teman-temannya. Raffi berpikir bahwa meminta maaf akan membuat dirinya tampak lemah dan tidak berharga. Setiap kali amarahnya datang, Raffi merasa seperti ada sesuatu yang membakar dalam dadanya. Ia seperti terperangkap dalam lingkaran emosi yang sulit dihentikan. Pekerjaan rumah yang menumpuk, ketegangan dengan teman-teman, bahkan masalah kecil sekalipun bisa dengan mudah memicu ledakan emosinya. Ia merasa terjebak dalam kebiasaan yang buruk, namun tidak tahu bagaimana cara keluar. Suatu hari, ketika pulang sekolah, Raffi bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku taman. Wajahnya terlihat bijak dan tenang, jauh berbeda dengan Raffi yang selalu terbakar amarah. Lelaki itu tersenyum dan memberi isyarat agar Raffi duduk di sampingnya. Awalnya, Raffi merasa tidak tertarik, tetapi entah kenapa, ia merasa terdorong untuk duduk di samping lelaki itu. "Kenapa kamu terlihat begitu kesal, anak muda?" tanya lelaki tua itu dengan suara lembut. Raffi mendengus. "Saya tidak tahu. Setiap kali saya merasa terhina atau kecewa, amarah saya datang begitu saja. Saya tidak bisa mengendalikannya, dan itu membuat saya merasa buruk." Lelaki tua itu tersenyum lagi, namun senyumnya tidak terlihat menyayangkan. "Amarah itu seperti api, anak muda. Saat kita membiarkannya membakar kita, kita bisa menghancurkan banyak hal. Tapi jika kita bisa mengendalikannya,
Api itu bisa memberikan kehangatan dan cahaya. Raffi merenung sejenak. Tapi bagaimana saya bisa mengendalikannya? Saya sudah mencoba, tetapi selalu gagal. Lelaki itu menatapnya dengan tatapan yang dalam. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Kamu harus belajar untuk mengenali perasaanmu terlebih dahulu. Ketika kamu merasa marah, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu sendiri mengapa kamu merasa seperti itu. Amarah datang dari perasaan yang belum kita pahami sepenuhnya. Setelah itu, kamu bisa memilih apakah kamu ingin meledak atau meresponsnya dengan cara yang lebih tenang. Raffi tercenung. Kata-kata lelaki tua itu menggema di benaknya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang baru yang terungkap. Sesuatu yang bisa membantunya keluar dari lingkaran amarah yang terus mengikatnya. Namun, ia juga sadar bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Raffi merasa bingung dan sedikit ragu apakah ia bisa melakukannya. Lelaki itu berdiri perlahan dan menepuk pundak Raffi. Ingatlah, anak muda, kendalikan amarahmu, sebelum amarah itu mengendalikanmu. Raffi hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh keraguan. Namun, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Raffi tahu bahwa jika ia tidak segera berubah, ia akan kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan teman-temannya. Setelah pertemuan itu, Raffi mulai berpikir lebih dalam tentang nasihat lelaki tua itu. Ia mulai berusaha untuk mengenali setiap kali amarah datang. Namun, proses itu tidaklah mudah. Setiap kali ia merasa tertekan atau dihina, emosi itu langsung datang begitu saja, tanpa bisa dihentikan. Ia masih merasa kesulitan untuk menarik napas dan berpikir sebelum bertindak. Namun, hari demi hari, perlahan-lahan, Raffi mulai menyadari bahwa mengendalikan amarah itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Ia harus berusaha setiap hari, meskipun seringkali ia merasa gagal. Namun, ia tidak lagi merasa terperangkap. Ada harapan kecil yang tumbuh dalam dirinya. Harapan bahwa suatu saat ia bisa benar-benar mengendalikan emosinya dan tidak lagi membiarkan amarah merusak hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan lelaki tua itu, Raffi mulai mencoba untuk lebih sabar dan berhati-hati dengan emosinya. Ia masih sering merasa kesal dan marah, tetapi sekarang ia berusaha untuk tidak langsung meledak. Setiap kali amarah itu datang, ia mencoba untuk menarik napas dalam-dalam dan merenung sejenak. Meskipun perubahan itu tidak mudah, Raffi merasa sedikit lebih baik. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika sebuah peristiwa besar terjadi yang menguji seberapa jauh ia bisa mengendalikan amarahnya. Hari itu, Raffi dan teman-temannya, termasuk Yuda, sedang bermain futsal di lapangan dekat rumah. Mereka bermain dengan penuh semangat, dan suasana sangat riuh dengan teriakan dan tawa. Namun, ketika pertandingan semakin sengit, sebuah insiden tak terduga terjadi. Yuda, yang bermain di tim lawan, melakukan pelanggaran keras terhadap Raffi, sehingga Raffi terjatuh dengan keras ke tanah. Raffi merasakan sakit di kakinya, dan saat ia bangkit dengan susah payah, rasa kesal langsung meluap. Ia bisa merasakan darahnya mendidih. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Yuda?" teriak Raffi. Matanya terbakar oleh amarah yang begitu besar. Teman-temannya langsung terdiam, melihat bagaimana emosi Raffi mulai menguasainya. Yuda yang juga merasa terkejut, mencoba untuk meminta maaf. "Maaf, Raffi, itu tidak sengaja." Namun, amarah Raffi sudah terlalu besar. Ia merasa tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dihina di depan umum, apalagi jika yang melakukannya adalah temannya sendiri. Sengaja atau tidak, tetap saja kamu melakukannya. "Kamu pikir aku bisa dihinakan seperti ini begitu saja?" Suara Raffi menggelegar, dan ia melangkah mendekati Yuda dengan ekspresi penuh kemarahan. Yuda mundur sedikit, dan teman-teman lainnya tampak khawatir. Raffi bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kecemasan, tapi ia tidak peduli. "Kamu tidak akan bisa lepas dari ini begitu saja. Yuda, ini sudah cukup," serunya lagi. Tangannya mengepal kuat. Namun, tepat di saat itu, Raffi teringat dengan kata-kata lelaki tua yang ditemuinya beberapa waktu lalu.
Kendalikan amarahmu, sebelum amarah itu mengendalikanmu. Seperti suara yang datang dari dalam hatinya, kata-kata itu muncul kembali di benaknya. Untuk sesaat, Raffi berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Yuda yang tampak bingung dan takut. Raffi bisa merasakan ketegangan di udara, namun ia tahu bahwa jika ia terus melampiaskan emosinya, semuanya hanya akan semakin buruk. Raffi memejamkan matanya sejenak, mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia ingat bahwa nasihat lelaki tua itu bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi sebuah jalan yang harus ia tempuh dengan penuh kesabaran dan pengertian. Dengan tangan yang masih mengepal, Raffi berusaha untuk menahan diri. Ketika matanya terbuka, ia menatap Yuda dengan pandangan yang lebih tenang. "Yuda, aku memang marah, tapi aku juga tahu bahwa kita semua manusia yang bisa salah. Jadi, aku memaafkanmu." Yuda hanya bisa terdiam, tidak menyangka bahwa Raffi bisa menanggapi situasi ini dengan begitu tenang. Teman-teman yang ada di sekitarnya pun menghela napas lega. Mereka menyaksikan bagaimana Raffi mencoba untuk berubah dan mengendalikan emosinya, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Raffi merasa ada beban yang terlepas dari pundaknya. Meskipun hatinya masih kesal dan sakit, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ia memilih untuk tidak membiarkan amarahnya merusak hubungan dengan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Raffi merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa mengendalikan amarah bukanlah hal yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mulai belajar bahwa amarah itu bukan musuh, tetapi sesuatu yang bisa dikendalikan jika kita tahu cara menghadapi dan mengenalinya. Namun, perjalanan Raffi tidak berhenti di situ. Meskipun ia berhasil mengendalikan amarahnya pada satu titik, tantangan untuk menjaga ketenangan dalam setiap situasi masih terus datang. Ia harus terus berlatih dan menghadapi ujian-ujian baru dalam hidupnya. Setelah kejadian dengan Yuda, Raffi merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Meskipun amarahnya masih kadang datang, ia mulai bisa melihat dampak positif dari kemampuannya untuk menahan diri. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan hubungan dengan teman-temannya pun mulai membaik. Mereka semakin menghargai dan mempercayainya. Raffi kini sering mendapat pujian karena sikap sabarnya yang mulai terlihat. Namun, satu hal yang Raffi belum sadari adalah bahwa perjalanan ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain. Suatu hari, setelah sekolah, Raffi berjalan menuju rumahnya dengan perasaan yang lebih damai. Ia berhenti sejenak di sebuah warung untuk membeli minuman, dan saat hendak membayar, ia melihat seorang anak kecil berdiri di dekat pintu warung dengan ekspresi cemas di wajahnya. Anak itu tampak ragu-ragu, seakan ingin membeli sesuatu, tetapi tidak memiliki cukup uang. Raffi merasa iba dan mendekati anak itu. "Kamu mau beli apa?" tanya Raffi dengan lembut. Anak itu menatapnya dengan mata yang besar, sedikit takut, dan berkata, "Saya hanya ingin beli es krim, tapi uang saya kurang." Raffi tersenyum dan tanpa ragu mengeluarkan uang dari dompetnya, memberikannya kepada anak itu. "Ambil saja uang ini. Jangan khawatir soal itu." Anak kecil itu terkejut. Matanya berbinar dengan kebahagiaan. "Terima kasih, Kak," katanya dengan suara ceria sebelum berlari menuju es krim yang diinginkannya. Raffi berdiri di sana, melihat anak itu berlari penuh kegembiraan. Ia merasa ada kedamaian yang datang dalam dirinya. Ternyata, mengendalikan amarah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa membawa dampak baik bagi orang lain. Dengan kesabaran yang ia pelajari, ia bisa memberikan ketenangan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Raffi mulai menyadari bahwa kemarahan yang dulu selalu menguasainya sebenarnya adalah bentuk ketidakmampuannya untuk menghadapi ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian dalam hidup. Kemarahan adalah pelampiasan untuk perasaan-perasaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, dengan mengendalikan amarah, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan lebih banyak pengertian dan empati. Hari-hari berlalu, dan Raffi semakin sering menunjukkan sikap sabar dan bijaksana, baik di sekolah maupun di rumah. Suatu malam, ia duduk bersama ibunya setelah makan malam.
Ibunya tersenyum lembut melihat perubahan pada Raffi yang dulu selalu sulit untuk diajak berbicara dengan tenang. "Raffi, kamu berubah. Aku bisa melihatnya," kata ibunya dengan mata penuh kebanggaan. Raffi hanya tersenyum dan menjawab, "Aku sedang belajar, Bu. Aku belajar untuk lebih sabar, lebih mengerti diri sendiri dan orang lain. Kadang, amarah itu datang, tapi aku coba untuk menahannya dan berpikir dengan lebih jernih." Ibunya meraih tangan Raffi dan memegangnya erat. "Aku bangga padamu, Nak. Kamu sudah belajar untuk mengendalikan dirimu. Itu bukanlah hal yang mudah, dan aku tahu betapa keras perjuanganmu." Raffi mengangguk. "Aku tahu, Bu. Ini tidak mudah, tapi aku ingin jadi orang yang lebih baik, yang tidak membiarkan amarah menguasai hidupku. Aku ingin menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitarku." Perubahan dalam diri Raffi tidak hanya terasa oleh dirinya, tetapi juga dirasakan oleh teman-temannya. Mereka mulai melihat sisi lain dari dirinya yang lebih tenang dan bijaksana. Raffi pun semakin dihormati karena tidak lagi mudah terpancing. Keberhasilan kecil yang ia raih dalam mengendalikan amarah memberikan dampak besar bagi kehidupan sosialnya. Hari-hari penuh kedamaian itu membawanya pada sebuah kesadaran yang lebih dalam. Terkadang, kita perlu menghadapi ketidaknyamanan, kekecewaan, dan ketidakpastian dalam hidup dengan ketenangan. Raffi kini menyadari bahwa hidup ini bukan tentang melawan setiap hal yang membuat kita marah, tetapi bagaimana kita bisa belajar menerima dan menghadapinya dengan kepala dingin. Setiap masalah, setiap tantangan, bisa dihadapi dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan kendali atas dirinya, Raffi merasa lebih bebas. Ia bisa merasakan kebahagiaan yang datang dari dalam hati, bukan dari luaran yang cepat berlalu. Ia menyadari bahwa hidup ini lebih indah ketika kita belajar mengendalikan emosi kita daripada membiarkan mereka mengendalikan kita. Raffi tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan bahwa ujian akan terus datang. Namun, kini ia lebih siap menghadapi apapun dengan hati yang lebih tenang. Karena yang ia pelajari adalah bahwa kendali atas amarah bukan hanya tentang menekan perasaan, tetapi tentang memahami dan menghadapinya dengan bijak. Kendalikan amarahmu, sebelum amarah itu mengendalikanmu. Raffi akhirnya mengerti makna sejati dari nasihat itu, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.